Sahabat-sahabat Kafah Channel dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa selalu disehatkan, dirahmati, dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan kita. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan episode yang ke-6, yaitu yang berkaitan dengan keputusan Khalifah, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik, untuk menghentikan misi penaklukan dan juga memanggil para panglima, yaitu Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad. Dari negeri kaum muslimin yang jauh, yaitu Damaskus, dari Amirul Mukminin Al-Walid bin Abdul Malik, sepucuk surat sampai ke tangan Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad agar mereka kembali ke Damaskus dan tidak melanjutkan misi penaklukan tersebut. Musa bin Nusair sangat sedih dan menyayangkan panggilan tersebut. Namun, bagaimanapun juga ia harus memenuhi panggilan itu dan pulang kembali ke Damaskus. Karena hal tersebut adalah perintah Amirul Mukminin. Jadi apapun perintah, apapun yang telah diperintahkan dari Khalifah ataupun Amirul Mukminin, segera dan memenuhi panggilan tersebut. Kita juga patut terkejut, sama halnya dengan Musa bin Nusair. Mengapa hal yang aneh seperti ini terjadi? Mengapa pemanggilan ini justru terjadi di waktu yang seperti ini? Maksudnya adalah ketika masa di mana saat itu Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad sedang berada di dalam medan perang. Tapi keterkejutan ini akan segera hilang ketika kita mengetahui apa yang menyebabkan Al-Walid bin Abdul Malik melakukan ini, dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Walid bin Abdul Malik digelisahkan oleh keterlibatan kaum muslimin dalam pertempuran di wilayah yang sangat jauh dari kampung halaman mereka. Karena dialah yang bertanggung jawab terhadap kaum muslimin yang menyebar di seluruh wilayah yang luas ini. Ia berpandangan bahwa kaum muslimin telah masuk terlalu jauh ke Andalusia dalam waktu yang sangat singkat. Karena itu, beliau khawatir jika pihak Nasrani kembali bersatu dan berbalik untuk menyerang pasukan kaum muslimin. Sebab, meski jumlah kaum muslimin akan terus bertambah di negeri ini, namun tetap saja itu sangat sedikit dibandingkan dengan pihak Nasrani dan sangat jauh dari sumber bantuannya. Itulah sebabnya ia memandang bahwa pasukan kaum muslimin jangan sampai terlibat lebih jauh daripada ini. Kemudian yang kedua adalah, sebenarnya sangat memungkinkan bagi Al-Walid bin Abdul Malik untuk menghentikan misi tersebut tanpa harus memanggil pulang Musa bin Nusair dan juga Tariq bin Ziyad. Namun ada hal lain yang menakjubkan yang didengarkan oleh Al-Walid bin Abdul Malik yang membuatnya mendesak untuk memanggil pulang Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad kembali ke Damaskus. Informasi yang diterima oleh Al-Walid adalah Musa bin Nusair bermaksud setelah selesai dari Andalusia untuk menaklukkan semua negeri Eropa hingga akhirnya sampai ke Konstantinopel dari arah barat. Pada saat itu Konstantinopel memang sangat sulit ditaklukkan oleh kaum muslimin dari arah timur. Banyak pasukan Daulah Umayyah yang datang namun tidak berhasil menaklukkannya. Disinilah Musa bin Nusair kemudian berpikir untuk memasuki semua negara Eropa, untuk kemudian menaklukkan Italia, lalu kemudian Yugoslavia, Rumania, kemudian Bulgaria, kemudian kawasan-kawasan Turki pada hari ini, hingga akhirnya sampai ke Konstantinopel dari arah barat. Artinya, ia akan memasuki rimba Eropa dengan pasukan Islam
dan terputus dari semua bala bantuan sama sekali. Hal ini tentu saja sangat mengejutkan Al-Walid bin Abdul Malik. Ia khawatir pasukan kaum muslimin akan hancur. Maka ia pun segera memanggil pulang Musa bin Nusair dan juga Tharik bin Ziyad. Kemudian adalah, di sini kita harus berhenti sejenak merenungkan obsesi yang tinggi yang dimiliki oleh Musa bin Nusair. Khususnya jika kita mengetahui bahwa ketika ia memikirkan rencana ini, usianya telah mencapai 75 tahun. Betapa luar biasanya seorang yang telah berusia lanjut namun ia tetap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tetap mengendarai kuda dan menaklukkan kota demi kota, mengepung Sevilla berbulan-bulan lamanya, mengepung Maridah berbulan-bulan, kemudian ia menaklukkan Barcelona, Zaragoza, dan kawasan timur laut. Kemudian ia mengarah ke arah barat laut, lalu bergerak menuju As-Sahrah untuk menaklukkannya. Kemudian ia bermaksud untuk menaklukkan Perancis, Italia, dan negeri lainnya hingga sampai ke Konstantinopel. Obsesi seperti apakah gerangan yang dimiliki oleh orang tua ini, yaitu Musa bin Nusair, yang membuatnya melakukan dan memikirkan semua ini di saat usia 75 tahun ataupun sudah lanjut usia? Sungguh ia menjadi teladan untuk kaum muslimin dan orang-orang tua yang telah mencapai usia seperti ini atau bahkan lebih kecil daripada itu. Lalu mereka mengira bahwa mereka sudah harus keluar dari panggung kehidupan. Misi hidup mereka berakhir dengan masuknya usia itu. Musa bin Nusair menjadi pesan yang jelas untuk mereka bahwa misi hidup mereka dalam kehidupan ini belum lagi berakhir. Karena jika begitu, siapakah yang akan mengajari generasi-generasi selanjutnya? Siapakah yang akan mewariskan berbagai pengalaman hidup, dan siapakah yang akan meluruskan pemahaman mereka? Musa bin Nusair telah menaklukkan Afrika Utara pada saat usianya yang melebihi 60 tahun. Artinya, sudah melewati usia pensiun untuk masa kita sekarang. Lalu saat usianya memasuki 75 tahun, ia merasakan kesedihan yang sangat besar. Tapi kesedihan karena apa? Pertama, ia sedih karena perintah Al-Walid bin Abdul Malik kepadanya untuk meninggalkan medan jihad. Padahal ia sangat mencintainya, karena berharap dapat meraih syahid yang belum ia raih sampai hari ini. Lalu yang kedua adalah membuatnya sangat sedih itu karena kota As-Sahrah belum lagi dapat ditaklukkan. Lalu hari ketiga yang membuatnya bersedih adalah, dan ini yang sangat paling menyedihkan adalah karena ia belum berhasil menaklukkan Konstantinopel dari arah barat, seperti yang ia cita-citakan selama ini. Terkait hal ini, Al-Mukri menyebutkan bahwa Musa bin Nusair meninggalkan Andalusia. Padahal ia sangat berhasrat untuk melanjutkan jihad yang sempat terluput darinya. Ia sangat menyayangkan kegagalan rencananya. Padahal ia sangat berharap dapat bergerak maju menembus negeri yang masih tersisa, yaitu Perancis. Lalu bergerak maju menuju wilayah yang luas sehingga dapat berhubungan dengan orang-orang di Syam. Dengan harapan misinya itu dapat membuka jalan yang mudah yang dapat ditempuh oleh penduduk Andalusia dari dan ke timur Syam melalui darat tanpa harus melintasi lautan. Kemudian adalah pulang kembali dan harapan. Musa bin Nusair tidak punya pilihan lain selain yaitu mematuhi perintah Al-Walid bin Abdul Malik, karena itu adalah perintah Amirul Mukminin.
apapun perintahnya, sam'u wa ta'ah, yaitu saya mendengar dan saya mentaati. Ia pun membawa Tariq bin Ziyad dan semua pasukannya untuk kembali ke Damaskus. Ketika ia tiba di sana, ia menemukan Al-Walid bin Abdul Malik dalam keadaan sakit menjelang ajalnya. Lalu tidak lama kemudian ia meninggal dunia. Dan ia digantikan oleh saudaranya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Dan khalifah yang baru sependapat dengan saudaranya untuk memerintahkan Musa bin Nusair tetap tinggal di Damaskus. Karena mengkhawatirkan kehancuran pasukan kaum muslimin jika masuk terlalu jauh ke negara-negara Eropa menuju Konstantinopel. Setahun setelah kedatangan Musa bin Nusair pada tahun 97 Hijriah atau bertepatan dengan 716 Masehi, Sulaiman bin Abdul Malik pergi menunaikan ibadah haji. Ini bertepatan dengan semakin besarnya kerinduan Musa bin Nusair kepada medan jihad. Ia telah hidup di medan jihad, yaitu di Afrika Utara dan Andalusia lebih dari 10 tahun. Dan tidak pernah kembali kecuali sekali saja. Namun, ia tidak punya pilihan selain menyertai Sulaiman bin Abdul Malik dalam perjalanannya menunaikan ibadah haji pada tahun itu. Dalam perjalanannya ke sana, Musa bin Nusair berdoa, "Ya Allah, jika Engkau menghendaki kehidupan untukku, maka kembalikanlah aku ke bumi jihad dan matikanlah sebagai syahid. Namun jika Engkau menghendaki yang lain, maka matikanlah aku di kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Beliau pun sampai ke Mekah dan menunaikan ibadah haji. Seusai haji, dalam perjalanan pulangnya, ia meninggal dunia di kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ia pun dimakamkan bersama para sahabat. Demikianlah obsesi orang-orang soleh dan hati orang-orang yang selalu berhubungan dan terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sudah demikian tua, namun ia telah mempersembahkan yang lebih banyak dari masa kehidupannya. Hatinya selalu bergantung pada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga ia berdoa seperti itu kepadanya. Dan seperti itulah akhir kehidupannya. Dan begitulah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia hidup selama bertahun-tahun di ujung negeri Andalusia yang sangat jauh, namun akhirnya meninggal dunia seusai menunaikan ibadah haji di kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mengagumkannya ia sebagai seorang panglima yang sangat teladan. Artinya adalah dari doa Musa bin Nusair adalah bahwa dia mempunyai dua pilihan dalam kehidupannya, yaitu syahid di medan perang ataupun juga meninggal di kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mulianya cita-cita beliau, yaitu Musa bin Nusair, ketika menginginkan dan mengharapkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua pilihan yang sangat luar biasa pula. Memilih untuk syahid ataupun meninggal di tempat para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Panglima besar Muslim yaitu Musa bin Nusair setelah jihadnya terpenuhi, dengan kepemimpinannya terhadap misi perluasan Islam seluruh penjuru kawasan Maghrib Islam, yaitu Afrika Utara dan juga Andalusia. Lalu ia mengarahkan para penyeru kebenaran untuk memperdengarkan panggilan kebaikan kepada para penduduk negeri ini, hingga akhirnya mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya yang nyata. Musa bin Nusair memimpin jihad ini di semenanjung Andalusia saat usianya telah mencapai 75 tahun. Namun ia masih menarik tali kekang kudanya, menuruni lembah
dan menaiki pegunungan wilayah tersebut. Di dalam dirinya terus bergerak iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dirinya terus merasa mulia, kekuatannya terus terperbaharui, dan mendorongnya untuk menegakkan kalimat Allah dan meninggikan panjinya di setiap tempat. Kekuatan fisiknya pun terdorong kuat meskipun kepalanya telah dipenuhi dengan uban yang semakin memutih, artinya sudah lanjut usia. Desakan akidah yang lapang dan obsesi keimanan yang membuat terus menuntunnya, kalimat Allah terus mengarahkan potensinya, dan kekuatan kalimat itu membuatnya terbang tinggi meninggalkan semua paradigma keduniaan. Sedangkan kawan perjalanannya dalam jihad yaitu Tariq bin Ziyad kabarnya tidak pernah terdengar lagi semenjak perjalanannya ke Damaskus bersama Musa bin Usaid. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah ia kemudian kembali lagi ke Andalusia ataupun tetap tinggal di kota Damaskus. Akan tetapi yang pasti, beberapa besar pun pujian para ahli sejarah terhadap Tariq bin Ziyad, mereka tidak akan bisa menunaikan apa yang seharusnya ia dapatkan. Jika seorang dari kita berpikir sejenak tentang kehidupan dan apa yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad, maka ia akan menyimpulkan sebuah rahasia dari banyak rahasia kekuatan Islam serta satu sisi keistimewaannya. Tariq bin Ziyad adalah seorang pria Maghrib. Tanpa Islam hanya akan menjadi seorang panglima yang tidak dikenal untuk sekelompok kaum barbar yang terlupa di salah satu sudut lautan Atlantik. Lalu Islam datang dan menjadikannya sebagai seorang panglima, penakluk, dan ahli politik cerdas yang memimpin pasukan-pasukan dan menaklukkan berbagai kota serta negeri. Ia menandatangani berbagai perjanjian dengan kemampuan dan kecerdasan yang sangat mengagumkan. Artinya, Tariq bin Ziyad adalah seorang ahli politik dan mampu berdiplomasi ketika melakukan perjanjian. Seandainya Islam tidak memberikan pengaruh selain membentuk seorang pria seperti ini dan mengarahkan kaumnya untuk melakukan pekerjaan besar lagi mulia, maka itu sudah cukup. Artinya adalah bahwasanya Tariq bin Ziyad itu adalah kecerdasannya mirip seperti Amr bin As, yaitu ahli dalam berdiplomasi dan juga ahli dalam berperang. Apalagi jika Islam berhasil menghembuskan spirit seperti ini di setiap tempat di mana panjinya berkibar. Bagaimana pula jika Tariq bin Ziyad melakukan dalam waktu yang sangat singkat dan berhasil ditunaikannya dengan sempurna? Sohrah dan pelajaran yang sangat sulit. Musa bin Usaid dan Tariq bin Ziyad meninggalkan Andalusia menuju Damaskus setelah mereka berhasil melakukan berbagai penaklukan mereka hingga bagian Perancis Barat. Hanya saja ada sebuah kota kecil di ujung barat laut Andalusia yang belum berhasil ditaklukkan. Sama sekali tidak terbayangkan bagi kaum muslimin bahwa kota kecil itu akan menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan Nasrani yang tumbuh berkembang kemudian. Dan para penguasanya mempunyai peran penting dalam kejatuhan Andalusia beberapa abad kemudian. Itulah kota Sohrah yang belum berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Di dalam kota itu hidup sekelompok besar orang Nasrani. Besar dugaan jika Musa bin Usaid dan Tariq bin Ziyad masih berada di sana, mereka tidak akan membiarkan kota berada dalam genggaman orang-orang Nasrani. Hanya saja kita dapat mengatakan bahwa meremehkan sebuah hal yang kecil seringkali menyebabkan bencana-bencana besar di masa yang akan datang. Karena itu, kaum muslimin harus benar-benar serius dan tidak merasa tenang hingga menuntaskan sebuah misi dengan sempurna.
Demikian episode 6 yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata datangnya dari saya, dan jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.